Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, infak itu tidak harus menggunakan uang. Definisi dari infak itu adalah pemberian bersifat materi. Memberi makanan, pakaian, buah-buahan, itu semuanya infak. Maka silakan berbagi, kita bisa gunakan dengan yang lain. Tidak harus infak dengan uang. Di Auckland, Selandia Baru, sangat digencarkan donasi. Bukan cuma dengan uang, tapi segala macam food atau makanan boleh. Jadi disediakan kotak donation. Nah, di dalam kotak itu ada yang kadang ngasih ciki, ada yang ngasih beras dan macam-macam. Jadi silakan mau bersedekah apa, bebas. Dan itu nilainya tinggi. Ketika kita ada atau dapat rezeki, silakan dibagikan. Begitu Anda bagi, maka akan langsung dituliskan 700 kali lipat paling minimal. Saya ceritakan kisah pada zaman Nabi. Ada satu keluarga yang berlomba untuk mendekatkan diri pada infak, walaupun dirinya kekurangan. Pasti kebanyakan dari kita akan menilai, agak aneh tuh cara berpikirnya. Kalau kita bandingkan dengan manusia zaman sekarang, pola pikir tadi nggak masuk nalar kita. Baik, akan saya sampaikan kisah sahabat Nabi bernama Tolhah. Jadi, di rumah sahabat Tolhah hanya ada persediaan makanan untuk 2 orang saja. Sementara dalam keluarganya ada dirinya, istri, serta 2 anak. Total ada 4 anggota. Karena persediaan makanan hanya ada 2, maka dia berikan pada kedua anaknya. Dirinya dan istri meniatkan untuk menahan lapar semalaman. Nah, pada saat dirinya berada di majelis bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau membantu menjamu tamu yang baru datang. Pertanyaan saya, jika Anda menjadi sahabat Tolhah, maukah Anda angkat tangan, lalu Anda jamu tamu itu di rumah Anda? Sementara adanya makanan untuk kedua anak Anda saja. Bahkan Anda dan istri sendiri siap kelaparan. Sekarang kita perhatikan cara berpikir sahabat Tolhah. Kalau cara berpikir dia hanya ke makanan saja, maka akan dia katakan pada Nabi, "Maaf Nabi, kami hanya ada sedikit makanan. Itu pun untuk kedua anak kami. Bahkan kami pun rela nggak makan." Kalau orang yang berpikirnya soal makanan, maka akan jawab seperti itu. Tapi cara berpikir Tolhah dan keluarganya berbeda. Begitu Nabi katakan ada tamu datang, siapa yang siap untuk menjamu? Langsung dirinya angkat tangan duluan. Dia angkat lebih dulu daripada yang lain yang punya banyak makanan. Karena cara berpikirnya, kapan lagi saya dapat 700 lipat lebih? Beliau bilang, "Ya Rasulullah, saya." Sebelum yang lain angkat tangannya. Maka segeralah dia ajak tamu tadi ke rumahnya. Sampai di rumah, dia katakan pada istrinya, "Wahai sayang, ada titipan dari Rasulullah." Maka istrinya langsung paham. Istrinya menidurkan anak-anak, sementara dirinya menyiapkan makanan. Begitu sudah siap, dia katakan kepada tamu tadi, "Silakan Anda makan di sini. Saya makan di dalam sambil temani istri saya. Kasihan kalau dia sendirian." Begitu tamunya tadi makan, dia berpura-pura makan di bilik yang lain, membunyikan bunyi-bunyi biar seakan-akan dirinya makan. Begitu selesai, tamu tadi segera pamit karena sudah larut malam. Kemudian pagi harinya, saat waktu subuh, dirinya bergegas menghadap Rasulullah. Apa yang terjadi?
turun Al-Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Walladzina tabawwa'ud dar sampai pada kalimat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Perhatikan cara berpikirnya. Maka jika antum melihat peluang sedekah ini, silakan ambil. Jadi ada banyak yang bisa kita sedekahkan. Tidak melulu soal uang. Misal, Anda beli mangga 5 buah. Di rumah ada 3 orang. Jika semua dapat 1, maka sisa 2 mangga. Seketika, Anda mesti sadari, Allah titipkan yang 2 lagi untuk peluang Anda bersedekah. Bukan malah Anda habiskan semua. Kok bisa orangnya cuma 3, tapi beli mangganya 5 buah? Siapa yang menggerakkan Anda untuk beli 5 mangga? Allah lah yang gerakkan Anda supaya mendapatkan pahala. Lalu kepada siapa saya sedekahkan ini? Nah, ini yang sering keliru. Kata Allah, fi sabilillah. Yang utama itu kepada 5 golongan dulu. Kalau Anda temukan 5 golongan ini, maka peluang infaknya sangat tinggi. Siapa mereka ini? Ada di Al-Quran, surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya padamu Muhammad, apa yang harus kami infakkan dan kepada siapa? Maka turun jawaban, Qul ma anfaqtum fi khair. Infakkan yang paling bagus. Ini kaidah pertama. Ada peringatan di Al-Baqarah ayat 267. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Walastum biakhirihi illa an tughmidu fihi. Jangan kamu infakkan pada orang lain apa yang kamu tidak suka melihatnya. Melihatnya saja kamu nggak suka. Masa dikasih ke orang? Contoh konkretnya seperti ini. Anda punya uang 50 ribuan 2 lembar. Yang satu masih keras, bagus, luar biasa. Masuk dompet, enak dilihat. Sementara yang kedua sudah lecek, dekil, nggak bagus, baunya pun buat nggak nyaman. Lalu tiba-tiba ada orang lewat. Maaf Pak, minta sedekah seikhlasnya Pak. Nah pertanyaan saya, jika Anda mau memberi, mana yang Anda berikan? Yang lecek atau yang masih bagus? Maka ingat, kalau urusan zakat mal, silakan berikan yang bagus. Kembali ke permasalahan infak. Mari kita lihat kanan kiri kita. Terkadang di dekat kita ada anak yatim, orang miskin dan kurang mampu. Kalau kita niat berinfak, tak harus dalam bentuk uang kita berinfak. Silakan Anda buka lemari pakaian Anda, cek berapa banyak pakaian yang Anda punya. Kalau boleh, saya mau mengingatkan satu hal, dan ini sangat penting. Jangan sampai ada sehelai pakaian pun yang belum pernah dipakai untuk beribadah. Usahakan setiap yang kita gunakan jadi saksi di akhirat bahwa dia pernah dipakai untuk beribadah. Maka kalau ada yang tidak terpakai, boleh jadi itu kesempatan Anda untuk memperoleh pahala. Silakan bagikan pakaian Anda untuk yang membutuhkan. Silakan share video ini. Sekian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.